Saudara-saudari terkasih, setiap minggu Advent menjadi kesempatan bagi kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan dan Juru Selamat yang akan kita rayakan kelahirannya pada masa Natal. Maka pertanyaan yang hendak kita renungkan adalah bagaimana mempersiapkan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab pertanyaan ini kepada kita diperkenalkan seorang tokoh yang terkenal. Tokoh itu adalah Yohanes Pembaptis. Kehadiran Yohanes Pembaptis dihubungkan dengan kehadiran Nabi Maleaki pada masa pembuangan, dalam mana Nabi Maleaki disebut sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Nabi Maleaki hidup sekitar 450 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Jadi antara tahun 450 sampai tahun 0 hampir tidak ada nabi yang muncul. Nabi Maleaki itu nabi terakhir sebelum Yohanes Pembaptis. Ada 450 tahun tanpa nabi. Maka bisa dibayangkan bagaimana kehidupan manusia, terutama bangsa Israel, tanpa kehadiran nabi yang mengingatkan mereka, yang menyampaikan kepada mereka suara Allah. Jelaslah bahwa yang dimaksud dengan suara yang berseru-seru di padang gurun yang kita dengarkan dalam Injil hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Dan yang akan datang, yang diwartakan dan dinubuatkan kedatangannya oleh Yohanes Pembaptis adalah Yesus yang adalah Tuhan. Yohanes mempunyai peran untuk mempersiapkan kedatangannya. Mari kita mengenali pribadi Yohanes Pembaptis ini. Tidak ada keraguan bahwa Yohanes Pembaptis adalah figur karismatis. Dia menarik diri dari keramaian dan pergi ke padang gurun. Keseluruhan gaya hidupnya berbicara tentang nabi sebagaimana digambarkan kepada Nabi Elia. Pakaiannya mirip dengan pakaian Nabi Elia. Makanannya madu dan belalang. Belalang itu bukan jenis binatang, tetapi jenis sayuran. Ini menunjukkan asketisme dan pemurnian ritual. Dan dia hidup di padang gurun. Padang gurun selalu mempunyai sebuah arti penting dan khusus bagi pengarang kitab suci. Padang gurun adalah tempat yang kudus, tempat di mana Allah secara khusus bisa ditemukan. Padang gurun juga tempat untuk berjuang. Di padang gurunlah bangsa Israel selama 40 tahun berjuang untuk sampai ke tanah terjanji. Di padang gurunlah juga Yesus dicobai oleh iblis. Dan ke padang gurun Yesus sering pergi untuk berdoa. Ke tempat demikianlah Yohanes Pembaptis menarik diri dari keramaian untuk berjumpa dengan Allah. Menarik diri untuk mendengarkan suara Allah. Menarik diri untuk mendalami dan memahami kehendak Allah. Inilah Yohanes Pembaptis. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kemudian setelah berjumpa dengan Allah, setelah mendengarkan suara Allah dan setelah mengetahui kehendak dan rancangan Allah, Yohanes Pembaptis mengajak banyak orang untuk membuka diri pada perubahan. Dikatakan bahwa banyak orang dari Judea dan dari seluruh Yerusalem datang untuk mendengarkan Yohanes. Suara mutiara, suara yang baik, suara yang bijak akan didengarkan oleh banyak orang. Orang banyak sudah merasa bosan dan jenuh dengan situasi yang ada, dengan hiruk pikuk yang ada.
orang muak dengan sikap para pemimpin agama yang tidak becus, penuh kemunafikan. Zaman ini juga banyak pemimpin agama yang tidak becus dan penuh kemunafikan. Orang muak dengan hal seperti ini. Yohanes Pembaptis memulai pembaruan dari dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan hidup saleh dan suci. Hidup tidak bernoda dan tidak bercacat di hadapan Allah. Dengar-dengar di padang gurun ada tokoh yang berteriak memecah kebuntuan dan kejenuhan, memecah kebosanan dan rasa muak orang banyak. Maka orang datang ke padang gurun. Bahwa banyak orang datang ke padang gurun mengandaikan bahwa Yohanes berkhotbah dan mengajar, menyampaikan suara Allah, menyampaikan kehendak Allah, bukan menyampaikan kehendak pribadi dan kepentingan pribadi kepada banyak orang. Selain berkhotbah dan mengajar, dia menyelenggarakan sebuah seremoni pembersihan sebagai simbol pertobatan dari dosa-dosa untuk mengubah hidup mereka dalam mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah. Yohanes adalah tokoh yang mempersiapkan jalan, membuka jalan, memperkenalkan juru selamat yang akan datang kepada manusia dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Allah. Peran Yohanes Pembaptis menjadi model bagi kita dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, hidup tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Allah. Hidup dengan sederhana, pakaian yang sederhana, makanan yang sederhana, menjauhkan diri, menarik diri dari keramaian, mendengarkan suara Tuhan. Peran Yohanes membantu kita untuk merefleksikan bahwa telah banyak sebenarnya Yohanes Pembaptis dalam hidup kita. Banyak orang telah berjasa menghantar saya, menghantar Anda untuk berjumpa dengan Yesus, untuk mengenal Yesus, untuk mencintai Yesus, dan untuk melayani Yesus dengan baik lewat cara hidup mereka. Jika kita lahir dalam keluarga Katolik, orang tua kita telah memperkenalkan kepada kita Yesus, yang membawa kita untuk dibaptis, yang mengajarkan jalan-jalan Yesus kepada kita. Jika kita dibaptis menjadi orang Kristen setelah dewasa, maka banyak orang yang menjadi alat dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita percaya dan mengikuti Yesus, guru agama kita, guru katekis kita, yang mendampingi kita sehingga kita bisa dibaptis. Di samping itu ada banyak khotbah dan pengajaran yang kita dengar tentang Yesus. Buku-buku tentang Yesus yang kita baca. Ada pembimbing retret dan yang mendampingi kita dalam perjalanan rohani kita sehingga kita menjadi seorang Kristen yang baik. Hari ini merupakan kesempatan bagi kita untuk bersyukur atas itu semua. Selain bersyukur, kita mencoba menyapa mereka. Dan kalau hal ini tidak memungkinkan, minimal kita mendoakan mereka. Karena mereka adalah Yohanes Pembaptis kecil yang mempersiapkan kita mengenal siapa itu Yesus Kristus. Hal lain yang dapat kita pelajari dari Yohanes Pembaptis adalah bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan kabar gembira kedatangan Yesus Kristus dan menolong banyak orang. Setelah kita ditolong oleh banyak orang untuk mengenal Kristus, kini tugas kita menolong banyak orang memperkenalkan siapa itu Yesus Kristus. Menolong banyak orang untuk mengenal dan kemudian mencintai Yesus dan mengalami cintanya dalam hidup mereka. Sebagaimana orang lain telah memperkenalkan Yesus kepada kita, demikian juga kita mempunyai tugas dan tanggung jawab memperkenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang
kita menjadi Yohanes kecil yang baru di dunia ini. Kita mempunyai tugas mempersiapkan banyak orang untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudari, manusia membutuhkan manusia lain yang bisa menolong untuk membuat sebuah jalan lurus bagi Allah, agar Allah bisa bertemu dengan seluruh hidup manusia. Caranya bagaimana? Hidup tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Allah. Inilah cara yang paling utama, cara yang paling ampuh meluruskan jalan bagi Tuhan. Inilah cara mempersiapkan perjumpaan dengan Yesus. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela, tidak bernoda di hadapan Allah. Saudara-saudari terkasih, langkah pertama yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, menarik diri dari keramaian. Hanya dengan menarik diri dari keramaian, mengambil tempat sunyi, kita bisa berjumpa dengan Allah, mendengarkan suara Allah, mendengarkan kehendak Allah. Allah menghendaki agar kita menyiapkan diri, membersihkan diri, memurnikan diri, membuat diri tidak bercacat dan tidak bercela. Dunia zaman ini dunia yang penuh dengan hiruk pikuk. Hiruk pikuk artinya semua orang mau bersuara. Kalau buka Facebook misalnya, segala keluh kesah diungkapkan di sana. Itu ungkapan pribadi. Sedikit orang menarik diri dari keramaian, berjumpa dengan Allah. Masa Advent, persiapan kedatangan Tuhan, langkah yang paling utama yang harus kita buat untuk sampai kepada hidup tidak bercacat dan bercela adalah menarik diri dari keramaian, berjumpa dengan Allah dalam kesunyian. Maka saudara-saudara terkasih, sebentar lagi Natal, kita memperingati Emmanuel, Tuhan atau Allah menyertai kita. Agar penyertaan Allah ini sungguh efektif dan berdaya guna bagi kita, maka kita siapkan diri kita dengan menarik diri, tinggal dalam kesunyian, mendalami kehendak Allah dan berjumpa dengan Allah. Inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dan inilah juga yang perlu kita lakukan. Hanya dengan berjumpa dengan Allah, mendengarkan suaranya, memahami kehendaknya, mengerti jalan-jalannya, akhirnya kita bisa mewartakan, menyampaikan apa yang dikehendaki, hanya apa yang dikehendaki Allah untuk banyak orang. Hanya dengan demikian kita bisa menjadi teladan dan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Marilah pada masa Advent ini, seperti Yohanes Pembaptis, langkah pertama yang dilakukannya untuk mempersiapkan, memperkenalkan Yesus adalah menarik diri dari keramaian. Marilah mencoba menarik diri dari keramaian, berjumpa dengan Allah, menyelami maksud Allah, menyelami kehendaknya, dan mengerti jalan-jalannya. Dengan demikian kita bisa mewartakan siapa itu Allah yang akan datang ke dunia ini. Amin.